Alhamdulillah, Alhamdulillahil mulku samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa rasulih an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat rahimakumullah. Ada rasa haru yang terukir dan rasa syukur di hati kita atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa curahan nikmat umur, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini tanggal 14 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal tahun 1444, kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada penjudul terbaik kita pada siang ini, yaitu penyembat saluran rezeki. Namun sebelumnya seperti berwasiat terutama kepada sendiri-sendiri dan kepada jemaah seluruhnya, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ketakwaan dalam arti mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah SWT menciptakan makhluk telah sempurna dengan pemberian rezekinya. Tidak ada satupun yang akan ditertakannya termasuk kita, kerana rezeki kita telah Allah jaga pemenuhannya. Yang dibutuhkan adalah mau atau tidak kita mencarinya lebih gigih lagi, benar atau tidak cara mendapatkannya. Rezeki di sini tentu bukan saja uang, melainkan ilmu, rezeki di sini tentu bukan sekedar uang, tetapi ilmu, kesehatan, kesempatan, ketenteraman jiwa, nama baik, persaudaraan, ketaatan termasuk pula rezeki. Bahkan lebih tinggi nilainya dibanding dengan uang. Walau demikian, cukup banyak orang dipusingkan oleh rezeki ini. Kok rezeki saya sulit sekali, walau sudah mati-matian mencarinya. Mengapa saya selalu gagal dalam bisnis? Mengapa hati saya tidak pernah tenang? Ada banyak hal ada banyak penyebab. Mungkin cara mencari yang kurang profesional, kurang serius mengusahakannya, atau ada kondisi yang menyebabkan Allah Ta'ala menahan rezeki yang bersangkutan. Poin terakhir inilah yang akan kita bahas. Mengapa rezeki kita tersumbat? Apa penyebabnya? Allah adalah zat pembagi rezeki. Tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam mulut kita kecuali atas izinnya. Karena itu, jika Allah sampai menahan rezeki kita, pasti ada prosedur yang salah kita lakukan. Setidaknya ada 5 hal yang menghalangi rezeki. Pertama, lepasnya ketawakalan hati. Dengan kata lain, kita berharap menggantungkan
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha tetapi usaha yang kita lakukan tidak kita kaitkan dengannya. Walau Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika seorang berhamba berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukanlah yang akan ia terima. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan rezekinya, keperluannya. Demikian janji Allah dalam surat Talak ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min sayyi'il surastashid. Wa ma yataqallalu wasbu innallaha la balighu amri wa ja'ala likulli syai'in qadra. Dan memberinya rezeki dari yang tidak disangsanakannya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kedua, dosa yang kita lakukan. Dosa adalah dosa adalah penghalang datang dari rezeki. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang terjauh dari rezeki disebabkan perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat rahimakumullah, bila dosa penyebab ada rezeki, maka taubat akan membukanya. Andai kita simak, doa minta hujan isinya adalah permintaan taubat. Doa Nabi Yunus ketika berladang berudikan adalah permintaan taubat. Demikian juga memohon keturunan dan Lailatul Qadar adalah permintaan taubat. Karena itu bila rezeki terasa sulit, perbanyaklah taubat dengan hati, ucapan dan perbuatan kita yang ikhlas. Yang ketiga, perbuatan yang terlarang saat mencari nafkah. Apakah pekerjaan kita dihalalkan oleh agama? Kalau jika memang halal, apakah pernah dalam mencari dan menjalaninya? Tanyakan selalu hal ini. Kecurangan dalam mencari nafkah akan membuat rezeki kita tidak berkah. Mungkin kita mendapat uang, namun berkah uang tersebut telah hilang. Apa ciri rezeki yang tidak berkah? Mudah menguap, mudah hilang, mudah habis untuk hal yang sia-sia. Tidak membawa keterangan, sulit dipakai untuk taat kepada Allah, serta membawa penyakit. Bila kita terlanjur melakukannya, segala bertobat. Keempat, pekerjaan yang melalui kita dari bagian Allah. Pertanyakanlah kepada diri sendiri, apakah aktivitas kita selama ini membuat hubungan kita dengan Allah semakin jauh? Terlalu sibuk bekerja sehingga lupa sholat, lupa membaca Al-Quran, lupa berzikir, lupa mendidik keluarga, adalah sinyal-sinyal pekerjaan kita yang tidak berkah. Jika sudah demikian, jangan heran bila rezeki kita tersumbat. Idealnya, semua pekerjaan harus membuat kita semakin dekat dengan Allah. Sibuk boleh, namun jangan sampai hak Allah kita abaikan. Jamaah salat rahimakumullah, bencana yang sesungguhnya bukanlah bencana alam yang menimpa secara tragis. Bencana yang sesungguhnya adalah saat kita semakin jauh dari Allah. Kelima, enggan bersedekah. Siapapun yang pelit, niscaya hidupnya akan sempit, rezekinya sulit. Sebaliknya, sedekah adalah penolak bala, penyumbur kebaikan, serta melipat gandakan rezeki. Sedekah bagikan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang tiap-tiap bulir itu terjurai 100 biji. Artinya, Allah yang Maha Kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji.
Allah melipat gandakan balasannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 261. Tidakkah kita tertarik dengan janji Allah ini? Maka pastikan tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa kebaikan. Insya Allah Allah SWT akan membuka pintu rezeki kita untuk kita. Amin. Al-Kisah, seorang dokter di Amerika telah masuk Islam karena beberapa keajaiban yang ditemukannya dalam penelitiannya. Dia amat kagum dengan penelitian tersebut, sehingga menurutnya tidak dapat diterima oleh alam pikiran manusia. Dia adalah dokter ahli syaraf. Apabila dia ditanya bagaimana dia tertarik masuk Islam, maka dokter itu menceritakan bahwa ketika dia melakukan kajian tentang urat syaraf, terdapat beberapa syaraf yang ada dalam otak manusia tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan darah supaya otak bekerja dengan normal. Setelah membuat kajian yang memakan waktu cukup lama, akhirnya dia mendapatkan bahwa darah tidak akan memasuki urat syaraf itu di dalam otak manusia, melainkan pada saat seorang itu sedang sujud ketika mengerjakan sholat. Ternyata di otak terdapat sebuah bagian yang tidak teraliri oleh darah, tetapi bagian tersebut dapat teraliri oleh darah bila kita melakukan gerakan khusus seperti sujud yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Urat syaraf tersebut memerlukan darah hanya untuk beberapa saat, yakni darah hanya akan memasuki urat syaraf manakala mendirikan sholat lima waktu yang diwajibkan oleh Islam. Efek dari tergalirinya darah bagian darah ke otak tersebut adalah dapat membuat kerja otak menjadi maksimal, sehingga kemampuan otak dalam bekerja seperti menghitung, menghafal, belajar dan lain-lain bisa lebih baik tentunya, menambahkan kecerdasan otak kita. Subhanallah, terbukti sungguh semua apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam, Al-Qur'an dan Al-Sunnah memang amat berguna bagi manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Mari kita laksanakan sholat secara konsisten agar tubuh kita selalu sehat. Perintahkan anak dan cucu kita juga sholat agar memberikan pikiran mereka semakin cerdas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal mu'minu bilahum yarshudun. Barakallahu lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa bihi wa bihi wa bihi wa taqabbal minni wa antum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sari muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا اغفر لنا ولأزواجنا بالإيمان ولا تترك قلوبنا غير الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة